Halo Gemini, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot ini untuk ramalan asmara kamu di minggu ini ya. Dan seperti biasa saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu 100% secara personal. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Ini tidak diperuntukkan untuk kamu secara personal ya. Walaupun zodiak kamu Gemini gitu ya, atau zodiak pasangan kamu Scorpio, Cancer, Pisces dan lain-lain, ya bisa jadi ya. Zodiaknya itu nggak mewakili energinya gitu. Yang ada ascendance yang zodiak lain yang lebih besar di natal chartnya. Contohnya kamu Gemini ya. Tapi setelah kamu cek nih di natal chart kamu berdasarkan nama dan juga tanggal lahir kamu, ternyata energi Scorpio lebih besar di kamunya gitu. Jadi walaupun zodiak kamu Gemini, bukan berarti energi kamu lebih besar di Gemini. Bisa jadi oleh sebab itu ya, makanya kadang-kadang ada pesan yang gak sesuai dengan kamu, dengan pasangan kamu gitu. Jadi diharapkan untuk teman-teman sekalian yang mendengarkan podcast ini gitu, bijaksanalah di dalam mengambil pesan yang disampaikan. Saya nggak menyebutkan nama di sini ya, saya nggak menyebutkan Ilyas atau Marialas ya, pasangan kamu begini atau kamu begini gitu. Saya nggak bermaksud untuk merusak hubungan orang lain ya. Saya membacakan kartu berdasarkan yang saya lihat di sini, bukan menyebutkan nama personal kamu gitu ya. Jadi diambil yang cocok, abaikan bila tidak cocok ya. Perlu kamu ketahui bahwa rising dan ascendance kamu mempengaruhi energi kamu. Gemini kamu tidak menentukan atau tidak menjamin bahwasanya energi kamu lebih besar Gemini. Bisa jadi energi Scorpio yang lebih besar gitu, atau Cancer dan lain-lainnya. Oke. Dan di introduction, di deskripsi saya juga selalu bilang bahwa jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif, dan ini reading general. Oke, ada the Hierophant, Eight of Swords, the Death, the Empress, Three of Swords, Seven of Cups, dan juga Eight of Pentacles, Queen of Pentacles. Ini juga bisa vice versa atau terbalik ya untuk energi dan pesannya. Kalau nggak cocok dengan kamu, bisa jadi milik pasangan kamu atau orang lama atau orang baru yang dealing sama kamu. Di minggu ini saya melihat ada situasi yang on off ya antara kamu dengan pasangan. Ini putus nyambung ya. Kadang ngobrol baik-baik ya, kadang berantem ya. Mut-mutan nih energi di dalam hubungan kamu dengan pasangan. Suka berantem ya. Suka sinis-sinisan, sindir-sindiran ya. Ada sakit hati, kesedihan yang kamu rasakan. Ada semacam energi trauma ya, distress, seperti tertekan, terisolasi ya. Bisa jadi kamu ngerasa di sini dituduh terus ya. Kamu punya pasangan lain, kamu punya ini, punya itu gitu ya. Jadi nggak enak digituin terus ya. Ada the Hierophant, ada beberapa di antara kamu yang beda background dengan pasangan, beda negara, antar pulau, antar negara ya, beda etnis, suku bangsa ya. Ya, bahkan ada yang beda agama nih dengan pasangan. Perbedaan background ini bisa menjadi tembok pemisah, seperti tembok pemisah ini yang membuat menimbulkan adanya rasa penasaran, kecurigaan gitu ya. Ya, kecurigaan atau rasa penasaran, dan juga faktor pengalaman trauma kamu yang pernah kamu alami sebelumnya. Bisa jadi ini memicu atau nge-trigger kamu untuk curiga gitu ya, curiga terus sama pasangan ya, kepo jadinya, pengen tahu gitu ya, sampai-sampai lihat kartu. Ya, jangan sampai lihat kartu dengar pesan-pesan yang gak sesuai dengan harapan-harapan kamu langsung emosian gitu sama saya gitu. Jangan gitu ya. Saya nggak kenal teman-teman Gemini dimanapun kalian berada. Saya hanya membacakan apa yang saya lihat ya. Oke, ada the Empress ya. Saya lihat the Empress di sini adalah harapan-harapan ya, harapan-harapan si dia di hubungan ini. Harapan dia itu baik gitu, dia pengen menikah ya, dia pengen hubungan ini bertumbuh, berkembang ya, menjadi lebih baik. Ada
lucky ya, ada keberuntungan ya, menjadi lebih dewasa, saling memahami. Ada juga nih beberapa di antara mereka ini ya, pengennya segera menikah, segera dipertemukan, uh, segera diberikan momongan. Ada juga yang udah menikah ini ya, pasangan kamu pengen sekali ada anak hadir di tengah-tengah hubungan kalian. Mungkin ya, kalau saya ngerasa energi ini dengan kehadiran anak, bagi kamu yang belum punya anak, yang udah menikah tapi belum punya anak, dengan kehadiran anak ini akan membuat suasana hubungan ini lebih adem. Ada kedewasaan di sini muncul ya. Ya, untuk beberapa di antara kamu ini yang sering berantem, adu debat ini, yang mut-mutan ini, sesama elemen kamu, Gemini, Libra, Aquarius. Ya, ada The Death, ada juga Eight of Pentacles ya. Ada keinginan untuk kamu untuk keluar dari situasi yang gak baik di sini ya. Selalu berpikir negatif, berburuk prasangka, nyindir ya, atau menuduh juga ada di sini nih gitu. Jadi ini bisa kamu atau bisa pasangan kamu pengen mengubah itu gitu ya. Aku nggak pengen deh seperti ini, selalu berburuk prasangka sama pasanganku. Aku pengen berpikir positif gitu ya. Apa yang kamu dengar itu dari luaran-luaran itu nggak selalu benar mengenai pasangan kamu atau mengenai diri kamu ya. Ini tetap kembali ke hati nurani kamu ya. Apa kata hati kamu? Biasanya kalau orang setia, contohnya kamu setia ya, kamu merasakan kegelisahan, berarti ada sesuatu di sana gitu ya. Ada kerja keras yang dilakukan dia ini, ada usaha-usaha yang dia lakukan ya. Ada energi Virgo, Capricorn, Taurus juga di sini ya. Ini adalah sosok yang pekerja keras ini, fokus pada karir, perkembangan finansial ya. Kalau keuangan gak mateng, ini akan mempengaruhi keharmonisan atau kesejahteraan di dalam hubungan atau di dalam rumah tangga. Bahkan kalau kita mau menikah nih, melakukan perjalanan ketemuan, kan harus butuh uang. Nah, dia berpikirnya itu realistis gitu ya. Ya, saya juga ngerasa di sini memang ada energi-energi flirting nih gitu ya. Ya, kalau si dia di sini saya nggak ngerasa dia nggak flirt gitu. Ya, saya ngerasa dia itu memang kebiasaannya seperti itu. Ada orang gitu ya, memang suka ramah gitu ya, tapi bukan berarti dia mau menduakan hatinya gitu ya. Oke, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu. Untuk Gemini ya, Gemini, Three of Cups, Knight of Pentacles, Five of Pentacles, Nine of Wands, Ten of Swords, ada The Devil, Five of Swords, The Empress, dan juga Ace of Swords. Yep, di minggu ini mungkin akan ada sesuatu yang menyakitkan hati kamu dan juga si dia gitu ya. Ada energi toksik nih yang muncul di minggu ini di tengah-tengah hubungan kamu dengan pasangan. Energi toksik ini merupakan simbol perulangan kejadian yang pernah terjadi sebelumnya. Bisa jadi antar kamu dengan pasangan atau pengalaman kamu dengan orang lama sebelum-sebelumnya. Jadi ini kebawa di dalam hubungan ini ya. Ada energi traumatis ya, suka berburuk prasangka gitu ya, terlalu detail, semuanya dipilah-pilah gitu ya, semuanya dikuliti gitu. Nah, terkadang kalau kita menjalin hubungan itu, kalau ada pasangan kita memiliki kesalahan gitu ya, jangan dikuliti terus gitu. Setiap orang kan nggak ada yang sempurna gitu ya. Ya, kalau misalnya pasangan kita melihat perempuan lain atau laki-laki lain, dia melihat, wajar dia melihat karena memang dia punya mata kan gitu. Ya kan. Ya, berikan dia kepercayaan ya.
Dari situ kamu akan melihat dia tulus setia apa enggak sama kamu. Sama itu dengan halnya, kalau kita mau memastikan integritas nilai seseorang, kita beri dia kekuasaan, kan gitu. Ketika dia sudah memegang kekuasaan itu, apakah dia jujur dan setia? Demikian halnya dengan pasangan. Karena menikah dengan seseorang itu sekali seumur hidup, yang kan gak mau gonta-ganti kan gitu, kan capek gitu ya. Lebih bagus capek sebelum menikah. Ya. Ya, saya lihat di sini suka nguliti ini gitu ya, yang kecil dikulit-kulit gitu semakin besar gitu ya. Ya, yang ada ya terus hal yang berulang-ulang ya, yang sama itu muncul lagi gitu ya. Yang berlalu biarlah berlalu kan gitu ya. Ada beberapa di antara kamu yang dealing dengan energi Capricorn ya, sepertinya udah putus ya, tapi sepertinya ada beberapa di antara kamu, bisa jadi kamu atau si Capricorn ini masih berharap ada hubungan ini bisa akur kembali lagi. Tapi ini energinya memang udah kompleks gitu, rumit banget gitu ya. Untuk kembali pun sepertinya susah ini gitu. Berantem mulu nih kerjaannya gitu. Saya ngelihat si dia di sini merasa kesepian dia. Berharap kamu itu kembali. Ya, bisa jadi kamu yang berharap dia kembali. Tapi salah satu di antara kamu nih gak pengen kembali lagi. Udah fokus dengan karir ya, atau kehidupannya. Ya, gimana mau kembali lagi sama Gemini gitu. Dia mikirnya gitu, gimana caranya mau kembali sama Gemini lagi, kayaknya gak mungkin deh gitu ya. Ya, ada sih harapan-harapan dia pengen bisa kembali baikan lagi, tapi dia cenderung di sini sepertinya lebih berdiam diri, lebih menenangkan diri, berusaha mengalihkan perhatiannya, fokus pekerjaan, menunggu adanya kabar dari kamu. Ya, di minggu ini saya ngelihat si dianya ini teringat kembali sama kamu ya. Ya, teringat momen-momen akan kebersamaan kalian pada saat ngobrol-ngobrol, topik pembahasan apa yang kalian bahas. Nah, saat tukar pikiran itu sangat adem rasanya, menyenangkan ya. Dan saya ngelihat ada beberapa di antara kamu nih ya dengan pasangan nih ya, kalau bukan kamu, pasangan kamu seneng nih ngobrol-ngobrol sama teman, hangout, ada semacam gosip di sini ya. Seperti yang saya katakan tadi ya, kita boleh mendengarkan apa kata orang lain mengenai pasangan kita, mengenai diri kita gitu, tapi tetap kembali pada diri kamu, pada suara hati kamu sendiri ya. Jangan diterima gitu. Ada orang kan gak suka misalnya kamu menjalin hubungan dengan si Anu atau si Ana gitu ya. Ya, jadi dia ngomongin entah apa-apa, menjelek-jelekkan pasangan kamu ya. Yang tahu pasangan kamu adalah kamu ya. Saya ngelihat di sini ada semacam gosip gitu ya. Ya, ada pesan-pesan yang disampaikan oleh orang itu jadi mengganggu pikiran kamu gitu, membuat kamu itu jadi semakin mikirnya kacau. Jadi gimana ya, saya bilang gelap gitu ya, seperti nggak bisa percaya sama pasangannya gitu ya. Padahal sebenarnya jawaban itu ada nih di hati kamu. Coba jujur pada diri kamu sendiri. Kamu setia nggak sama pasangan kamu? Kalau kamu setia dan kamu gelisah, berarti pasangan kamu dipertanyakan. Ya, ini energinya komplit banget gitu ya. Rumit. Ya. Pasrahkan semua pada Sang Pencipta. Ya. Kadang kalau kita terlalu memaksa energi kita terhadap seseorang, semakin kita paksa malah dia semakin menjauh gitu ya. Semakin kita berharap sedemikian rupa seperti yang kita inginkan, semakin hubungan ini tegang gitu. Kalau udah tegang, retak
ya. Sebenarnya menjalin hubungan itu adalah sama-sama menerima kan gitu, sama-sama memberi ya. Tidak ada yang ngerasa mendominasi atau salah satunya bersandar gitu ya. Harusnya I give my best, you give your best gitu. Jangan ada adu dominasi ya, atau yang salah satu merasa dia lebih banyak berkontribusi dibandingkan yang lain gitu. Nah, pasangan yang membuat hidup kita semakin baik adalah pasangan yang tepat. Tapi kalau hidup kita tidak lebih baik dengan seseorang, ini patut dipertanyakan. Ya, diambil pesan-pesan yang menurut kamu bermanfaat untuk kamu ya. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.